Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada 270 negara di seluruh dunia. Dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, rombongan-rombongan telah bergerak di 270 negara di seluruh dunia. Ada rombongan atau jamaah 1 tahun, ada jamaah 7 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 40 hari. Rombongan yang bergerak di seluruh dunia ini mengingatkan kita pada kehidupan para sahabat. Para sahabat telah bergerak ke seluruh dunia membawa agama, sehingga Islam telah tersebar ke seluruh dunia. Itulah kehidupan para sahabat. Maka di zaman sekarang ini, rombongan-rombongan yang bergerak di seluruh dunia mengingatkan kita kembali, supaya umat Islam kembali mengingat perjuangan para sahabat dalam mendakwahkan agama, di dalam berkorban untuk agama, di dalam membela daripada agama. Yang mana pada saat beliau mengatakan, sekarang ini dianjurkan kita ini setiap hari supaya membaca kisah-kisah para sahabat tiap-tiap hari secara infiradi. Dianjurkan membaca kitab daripada Hayatus Sahabat. Inilah merupakan rujukan daripada dakwah ini untuk mengembalikan umat ini pada kehidupan para sahabat. Maka Maulana Ilyas rahmatullahi alaih dalam Al-Futuhat nasihatnya, beliau mengatakan, rombongan yang bergerak di seluruh dunia ini merupakan praktek perwujudan daripada firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk amar ma'ruf, untuk kerja dakwah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, Hadrat Umar radhiyallahu anhu menafsirkan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman antum, kamu semua, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum. Jadi yang dikatakan sebaik-baik umat adalah para sahabat Nabi saja, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah sahabat Nabi. Jadi rombongan yang bergerak seluruh dunia ini latihan mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi. Baru nanti akan dikatakan sebaik-baik daripada umat ini. Inilah maksudnya jamaah bergerak di seluruh dunia. Kemudian seorang ulama di India, namanya Maulana Ubaidillah rahmatullahi alaih. Seorang ulama. Beliau bertanya kepada Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, kalau saya ini ikut dakwah, hasilnya itu apa? Ini pertanyaan seorang ulama. Maka Maulana Ilyas rahmatullahi menjawab dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang awal di kalangan sahabat, muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah akan ridha kepada mereka akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kalau begitu seumur hidup aku untuk dakwah. Satu ayat ini dibacakan, langsung istiqomah terus di dalam dakwah sampai beliau meninggal dunia tahun 89 ini. Ini orang zaman jahiliyah. Ya. Satu ayat dibaca, maksud apa? Ridha Allah. Maksud adalah ridha Allah. Untuk mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak langkah sahabat muhajirin.
sahabat Ansor. Orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka ini meniru. Kita keluar 4 bulan, 40 hari intikoli. Ini latihan mengikuti jejak langkah sahabat Muhajir. Inilah maksudnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup adalah ridho Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah tujuan kehidupan kita. Kemudian setelah kita keluar 4 bulan, 40 hari mengikuti jejak langkah sahabat Muhajirin, kembali ke kampung halamannya, kembali ke makominya, menghidupkan masjid-masjid, memakmurkan masjid-masjid. Ini latihan mengikuti jejak langkah sahabat Ansor. Maulana Umar rahmatullahi alaih di tengah para ulama, di tengah orang-orang Arab di Hindamuddin, dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Orang yang beriman itu siapa? Orang yang berhijrah, berjuang, muhajirin, intikoli, keluar kita berhijrah. Kemudian orang-orang yang punya tempat dan nusrah, itulah maqami, memakmurkan masjid-masjid, menjadi ansor, penolong agamanya Allah. Nusrah jamaah, memakmurkan masjid-masjid, itulah orang-orang maqami. Ya, maqami. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang benar-benar beriman. Kemudian Allah memberikan maghfirah, keampunan dan rezeki yang mulia. Sahabat ini manusia biasa, pernah berbuat salah, salahnya dimaafkan oleh Allah, diberi titel radhiyallahu anhum wa radwan. Untuk apa? Untuk contoh umat akhir zaman. Kehidupan sahabat diabadikan dalam Al-Quran untuk contoh umat akhir zaman, supaya umat akhir zaman mengikuti jejak langkah para sahabat. Inilah maksudnya. Sebagai orang-orang Ansor, yaitu maqami, memakmurkan masjid. Ini kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kerja dakwah ini, bagaimana umat ini memiliki keyakinan sebagaimana para sahabat. Inilah maksudnya. Bagaimana untuk mendapatkan keyakinan sebagaimana para sahabat. Mulai saat dalam nasihatnya beliau mengatakan, supaya kita dapat keyakinan seperti para sahabat, ada 3 perkara. Pertama kali, setiap hari dakwah iman yakin hari-hari. Ini kita buat dakwah iman yakin hari-hari. Maka di mahalah kita perlu dakwah iman yakin hari-hari. Di rumah kita perlu dakwah iman yakin hari-hari. Waktu keluar di jalan Allah perlu dakwah iman yakin hari-hari. Yang kedua, mujahadah. Karena fitrah dakwah ini mujahadah. Yang ketiga, doa menangis kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan iman kita, yakin kita. 3 perkara ini untuk memasukkan iman. Iman dibicarakan, caranya bagaimana? Memasukkan iman dalam hati. 3 perkara. Dengan dakwah iman yakin. Yang kedua dengan mujahadah. Yang ketiga dengan doa menangis di malam hari, minta kepada Allah supaya Allah sempurnakan iman kita, keyakinan. Inilah yang tidak kita usahakan. Maka dakwah iman yakin harus kita buat hari-hari. Man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar fa huwa halifatullahi fi ardihi wa halifatu rasulihi wa halifatu kitabih. Barang siapa yang senantiasa amar ma'ruf nahi 'anil munkar, buat kerja dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah dengan cara ini penting, dengan cara memakmurkan masjid-masjid. Ini cara ini penting, dengan dakwah, dengan cara memakmurkan masjid-masjid. Inilah dakwah dengan tertib kenabian,
dengan cara memakmurkan masjid-masjid. Maka dia ini akan dijadikan khalifahnya Allah di buminya Allah. Maknanya dalam diri seseorang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat takwa, sifat tawadu, sifat qanaah, merasa cukup, sifat istighna, merasa kaya, sehingga tidak perlu melirik harta benda orang lain. Melirik saja tidak, apalagi kepingin. Itu sifat. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an itulah sifat para sahabat. Sifat para sahabat diabadikan dalam Al-Qur'an itulah sifat isar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara muslim yang lain lebih daripada dirinya sendiri walaupun dalam keadaan penderitaan dan kesusahan. Maksudnya fikir umat, peduli pada umat, mencintai umat, khidmat kepada umat, berkorban untuk umat, peduli pada umat, memikirkan umat. Itulah kehidupan para sahabat. Mencintai umat, berkhidmat untuk umat, korban untuk umat, mendoakan untuk umat. Doa untuk umat. Ini hari yang mulia yang tidak kita usahakan. Inilah sifat. Sifat ini akan didapatkan bila kita buat kerja dakwah iman yakin dengan cara memakmurkan masjid-masjid. Cara memakmurkan masjid-masjid. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga bertambah hari bertambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan sesama manusia. Ya. Kalau hubungan kita tambah dekat kepada Allah, keadaan manusia umat akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Sehingga ukuran kita menjalankan agama bertambah hari bertambah dekat kepada Allah. Bertambah hari bertambah cinta kepada Allah. Bertambah hari bertambah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terkesan oleh keadaan-keadaan dan suasana-suasana. Itu dai. Itu orang yang beriman. Satu jamaah keluar 4 bulan di jalan Allah. Keluar ke Irian, pulang membawa burung nuri. Nah, ini terkesan dengan burung. Satu jamaah keluar ke Kalimantan Tengah, pulang bawa tongkat dari hutan belantara Kalimantan Tengah. Ini keluar terkesan dengan apa? Tongkat. Ya. Ada orang yang keluar memberi pelana kuda karena senangannya kuda, terkesan dengan pelana kuda. Ada orang keluar beli klakson mobil, terkesan dengan klakson mobil. Jadi ini maksud kita keluar di jalan Allah bukan pada benda-benda. Bagaimana kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, rindu kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, kenal kepada Allah. Itulah maksudnya. Tidak terkesan oleh keadaan-keadaan dan suasana-suasana. Itu dai, itulah maksudnya keluar. Seorang ulama bertanya kepada Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, Maulana, orang sudah tua kok suruh keluar 4 bulan. Bisanya itu apa? Orang sudah tua-tua begitu keluar 4 bulan itu bisanya apa? Maka Maulana Ilyas rahmatullahi menjawab, orang sudah tua keluar 4 bulan di jalan Allah, jauhlah khususi, jauhlah umumi, tersandung batu, mengucap ya Allah, ini sudah berhasil, ini doanya sudah makbul. Itulah maksudnya. Keluar di jalan Allah, jauhlah khususi, jauhlah umumi, kesandung batu, aduh, belum berhasil. Ini maksud. Bagaimana doa makbul? Itulah maksudnya. Kenal kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Inilah maksud yang dilupakan oleh umat Islam.
Dari sini yang maksud bagaimana doa makbul, doa bisa menyelesaikan masalah. Ini maksudnya. Maka harus dilatih. Keluar lagi dan lagi untuk melatih. Supaya kita hanya terkesan dengan Allah. Terkesan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkesan dengan keadaan suasana di dunia. Tidak terkesan dengan makhluk. Tidak terkesan dengan benda-benda dunia. Ya. Seorang ulama memberitahu pada santrinya, mau saya tunjukkan dunia. Ya Pak Kiai. Maka santrinya diajak ke tempat sampah. Loh Pak Kiai, kalau diajak ke tempat sampah bagaimana? Ya, dunia ini berakhir di tempat sampah. Dunia ini berakhir di tempat sampah. Maka ketika tsunami di Aceh, ya, bagaimana kota Banda Aceh jadi sampah? Sampah hotel mewah, sampah rumah mewah, sampah supermarket mewah, sampah mobil mewah, sampah manusia, sampah binatang. Kota Banda Aceh dari tempat sampah. Baru teringat bersama, oh benar kata Pak Kiai itu. Ya, dunia itu adalah sampah. Ya. Fitrah manusia terkesan itu fitrah normal. Manusia terkesan dengan benda-benda dunia itu normal. Tapi harus ingat, jangan sampai terkesan terus-menerus. Itu nanti berakhir di mana? Sampah. Akhirnya kesan tertarik itu jadi hilang. Sehingga orang beriman tidak tertarik dengan benda-benda dunia. Demikian juga Hadrati ketika akan mengirimkan jamaah ke Amerika. Maka diberikan nasihat, nanti kalau kamu sampai di Amerika, di kota New York, kamu terkesan dengan bangunan-bangunan yang mewah dan tinggi. Kamu harus berpikir, itu bangunan sebelumnya apa? Tanah. Nanti kembali dari apa? Tanah. Maka kesan tertarik itu jadi hilang. Itu nasihatnya Hadrati. Normal, tapi harus berpikir. Berakhir di mana? Tempat sampah. Kemudian Pak Kiai memberitahu pada santrinya lagi, mau saya tunjukkan raja-raja di dunia ini. Ya Pak Kiai. Santrinya diajak ke kuburan. Loh Pak Kiai, kok diajak ke kuburan bagaimana ini? Semua raja-raja di dunia, semua orang berpangkat di dunia berakhir di kuburan. Ya. Maka dai tidak tertarik dengan pangkat-pangkat dunia. Itu dai. Karena dai itu calon raja-raja di surga. Itu dai. Ya. Raja dunia 5 tahun. 5 tahun itu cuma 5 menit. Raja kok 5 menit? Apa itu? Main-main. Tipu daya. Maka dai tidak terkesan dengan pangkat dunia, kebendaan di dunia. Hanya terkesan dengan kehidupan negeri akhir. Calon raja-raja di surga. Itu dai. Jadi pandangannya akan menuju pada akhirat. Tidak tertarik dengan benda-benda dunia. Ini dai. Yakin dengan janji Allah. Yakin dengan kudrat Allah, kekuatannya Allah. Seorang sahabat ada masalah. Kemudian datang ke Nabi minta nasihat. Apa masalahnya? Ekonominya sulit. Sowan kepada Nabi. Nabi memberikan nasihat. Kalau kamu masuk rumah, ucapkan salam, baca surat Ikhlas. Maka diamalkan sahabat. Yakin. Adab masuk rumah, ucapkan salam, baca surat Ikhlas. Diamalkan. Setelah diamalkan, beberapa saat kemudian datang nusrah ghaib.
bantuan Allah yang gaib, pertolongan Allah yang gaib. Itu apa? Rezekinya barokah, ekonomi selesai. Seorang sahabat lagi ada masalah, datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini bertengkar terus dengan istri. Masalah. Maka Nabi berikan nasihat, kalau kamu masuk rumah, ucapkan salam, baca sholawat, baca surat Ikhlas. Diamalkan sahabat, yakin dengan janji Allah, sabda Nabi. Maka dipraktekkan, ucapkan salam, baca sholawat, baca surat Ikhlas. Tidak lama kemudian datang bantuan Allah yang gaib, pertolongan Allah yang gaib. Bagaimana? Anak istrinya sudah rukun, baik. Ini bantuan Allah yang gaib. Jadi adab masuk rumah, menyelesaikan ekonomi, menyelesaikan kehidupan rumah tangga. Ekonomi jadi baik, rezeki jadi mudah, seluruh rumah tangga jadi mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, kehidupan jadi mudah. Kalau ikut cara Nabi, hidup jadi mudah. Kenapa orang Islam sulit hidupnya? Sulit ekonominya? Karena meninggalkan Islam itu sendiri, meninggalkan cara kehidupan Nabi. Ini harinya, ini yang telah dilupakan oleh umat Islam saat sekarang. Bantuan Allah yang gaib ini loh, pertolongan Allah yang gaib ini yang dilupakan oleh umat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji memberitahukan kepada kita. Supaya apa? Supaya berdoa kepada Allah. Kalau kita disuruh berdoa, pasti Allah akan mengabulkan. Cuma kapan waktunya itu bukan mau kita, kehendaknya Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan. Bagaimana caranya? Wasta'inu bisabri wassalah. Dengan sabar dan sholat. Ini caranya. Jadi ini yang akan menyelesaikan masalah. Bantuan Allah, kekuatannya Allah, pertolongannya Allah. Manusia sekarang sibuk dengan belajar materi, belajar kekuatan materi. Contoh sederhana, Maulana Umar berikan contoh yang sederhana, tidak mungkin. Manusia belajar ilmu pedang, sehingga tahu ilmu pedang, hebatnya pedang. Manusia takut sama pedang. Manusia belajar pertama kali belajar tongkat, tahu ilmunya tongkat, takut dengan tongkat. Yang lebih hebat dari tongkat pedang, belajar ilmunya pedang, sehingga takut dengan pedang. Yang lebih hebat dari pedang senjata, belajar senjata, takut dengan senjata. Yang lebih hebat dari senjata yaitu nuklir, belajar nuklir, tahu kekuatan nuklir, takut dengan nuklir. Maulana Yusuf rahmatullahi dia mengatakan manusia takut dengan benda-benda pedang, tongkat, pedang, senjata, nuklir. Itu seperti takut dengan patung. Ini keadaan kondisi manusia sekarang. Lupa, manusia tidak mau belajar kekuatannya Allah, belajar kudratullah, belajar mendatangkan bantuan Allah yang gaib, pertolongan Allah yang gaib. Ini lupa. Dan ini yang harus dipelajari. Inilah namanya dakwah ala minhajin nubuwah. Dakwah dengan tertib kenabian, asasnya bantuan Allah, asasnya kudratullah, kekuatan Allah yang gaib bersama dengan kita. Warisan nubuwah, warisan kenabian itu mengajarkan umat supaya umat bisa mengambil manfaat langsung dari kudratullah. Manusia bisa mengambil manfaat langsung dari kudratullah, kekuatannya Allah, dan ini bisa. Inilah maksudnya dakwah yang telah dilupakan oleh umat ini.
Contoh sederhana, seorang sahabat namanya Auf bin Malik radhiyallahu anhu telah datang kepada Nabi minta nasihat, ada masalah. Ya Rasulullah, saya punya anak lelaki ditawan oleh musuh. Apa nasihat Nabi? Kamu adalah tawajuh pada Allah, harap pada Allah, minta tolong kepada Allah. Kemudian kamu pagi dan sore banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dibaca sebanyak-banyaknya pagi sore la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali hanya dari Allah. Dikerjakan. Maka nasihat Nabi dikerjakan oleh sahabat tadi. Tidak lama kemudian ketika diamalkan, anaknya yang ditawan di kampung halaman musuh yang menjaga, yang mengepungnya. Musuh-musuh yang menjaga, mengepung itu tiba-tiba tertidur semuanya. Kemudian tiba-tiba tali yang mengikat tangannya, tali yang mengikat kakinya lepas dengan kudratullah. Talinya lepas dengan kudrat. Kemudian pemuda itu menaiki ontanya musuh. Ontanya musuh dinaiki, dipacu menuju ke Madinah. Begitu onta itu lari dari kampung halaman musuh menuju ke Madinah. Ketika onta telah keluar dari kampung halaman musuh, tiba-tiba semua kambing-kambing musuh ikut sama dia semuanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan tiba-tiba semua unta-unta musuh ikut sama dia semuanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan jumlahnya 2000 ekor. Terus ikut sampai ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, pemuda itu jadi bingung, bagaimana ini? Sekian banyak kambing dan unta ikut sama dia, bagaimana ini? Akhirnya dia lapor kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Maka Rasulullah SAW melihat kejadian ini, maka Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, diberi dua jaminan. Satu, Allah selesaikan masalah, lepas dari musuh. Yang kedua, Allah memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka, tidak masuk akal otak manusia. Apa itu? 2000 ekor kambing, 2000 ekor unta jadi miliknya pemuda ini. Dari tidak punya apa-apa, dari tawanan menjadi konglomerat, kaya raya. Coba, ini apa ini? Iman ini namanya, yakin ini namanya. Ini yang telah dilupakan umat Islam. Ya, umat Islam telah lupa dengan senjatanya. Wudhu senjata orang beriman, doa senjata orang beriman. Ini yang dilupakan umat Islam. Ya. Bagaimana wudhu senjata orang beriman? Wudhu itu sudah mendatangkan rezeki. Doa itu mendatangkan rezeki. Ya. Ini yang dilupakan oleh umat Islam. Dan kita dakwah ini belajar perkara ini. Belajar iman, belajar yakin. Melalui amalnya Rasulullah SAW. Dengan amal Rasulullah SAW, maka keyakinan akan bertambah. Yakin akan bertambah. Melalui amal daripada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan dakwah bisa mengambil manfaat langsung dari kudratullah. Dari bantuan Allah yang baik. Dari pertolongan Allah yang baik. Syekh Abdul Wahab memberikan contoh yang sederhana. Barang siapa selepas maghrib dan selepas subuh, membaca surat Ikhlas, Falaq, Nas 3 kali, ya, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusan dia. Membaca surat Ikhlas, Falaq, Nas 3 kali selepas maghrib dan selepas subuh infil. Ini akan menyelesaikan masalah. Bukan uang menyelesaikan masalah. Bukan. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Amal Rasul yang menyelesaikan masalah. Contoh sederhana, habis maghrib, habis subuh, membaca surat Ikhlas, Falaq, Nas
3 kali. Ini yang akan menyelesaikan masalah. Contoh lagi, Syekh Abdul Wahab menganjurkan supaya kita banyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dibaca 300 kali sampai 1000 kali. Ini yang akan menyelesaikan masalah. Masalah akan selesai. Allah akan hilangkan segala kesusahan-kesusahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Segala kesusahan akan dihilangkan. Akan dimudahkan segala urusan-urusan. Amal ini menyelesaikan masalah. Syekh Abdullah berpesan lagi supaya kita setiap hari baca doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim 100 kali hari-hari. Maka Allah akan hancurkan semua bentuk kebatilan-kebatilan di permukaan dunia ini dan ahlul batil akan datang kepada ahlul haq. Ya. Ini cara menghapus kebatilan. Tanda perwujudan benci dengan kebatilan, dakwah dihidupkan, amal masjid dihidupkan, doa amal ini dibaca hari-hari. Ya, ini Syekh Abdullah berpesan yang akan menyelesaikan masalah-masalah. Beliau berpesan lagi, barang siapa setiap hari membaca surat Ikhlas, barang siapa setiap hari membaca surat Ikhlas 200 kali, akan dijamin oleh Allah. Pertama kali dijamin apa? Pertama kali dijamin akan menghapuskan 300 pintu kemurkaan Allah. Satu di antaranya akan terselamat daripada pintu fitnah akhir zaman. Dan akan dijadikan musuh menjadi mencintainya. Yang kedua, akan dibuka 300 pintu rahmat dan barokah. Yang ketiga, akan dibuka 300 pintu rezeki. Satu di antaranya datang dengan jalan tak disangka-sangka, tidak masuk akal otak manusia dengan penuh kemuliaan. Seperti kita dikasih 300 toko. Seperti begitu. Ini amal yang menyelesaikan masalah, bukan mal menyelesaikan masalah. Nomor 4, Allah akan berikan ilmu hikmah. Allah akan berikan ilmu hikmah. Dai ini akan diberi ilmu hikmah, kata Hadrati. Dai ini diberi ilmu hikmah sebanyak jumlah manusia yang ada di permukaan dunia. Langsung dari Allah memberikan ilmu hikmah sesuai dengan masyarakat yang dihadapi. Yang kelima, akan diberi fadilah 2000 sholat nafil. Yang keenam, akan diberi fadilah 66 kali khatam Quran. Yang nomor 7, diberi fadilah 50 tahun dosanya diampuni. Nomor 8, diberi fadilah diberi 20 istana yang besar di surga. Yang istana itu terdiri 70.000 pintu. Setiap pintu 70.000 kamar, setiap kamar 70 bidadari. Ya. Istana dan isi-isinya komplit. Ya. Nomor 9, ketika meninggal dunia 110.000 malaikat menyolatkan jenazah. Yang nomor 10, yang terakhir, dicintai oleh Allah. Ya. Jadi bacaan surat Ikhlas itu menyebut kita dicintai oleh Allah. Maknanya menyebut kita dilihat oleh Allah. Ya. Sudah surat Ikhlas itu dibaca, menyebabkan kita dicintai oleh Allah, kita dilihat oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kalau kita dilihat oleh raja bagaimana? Kalau kita dilihat oleh raja itu bagaimana? Dicintai oleh raja itu bagaimana? Pasti segala urusan kita selesai semuanya. Yang melihat bukan raja. Yang melihat, yang menyayangi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja di raja di permukaan alam semesta. Ini yang akan menyelesaikan masalah. Yakin amal yang akan menyelesaikan masalah. Ya, ini. Syekh Abdul Wahab berpesan lagi, setiap hari kita suruh baca
Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Surat Asy-Syura ayat 19. Dibaca hari-hari 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita pergi ke seluruh dunia dan rezeki kita tidak pernah kering. Ya. Kita akan menyambut takazah dunia, takazah seluruh alam, dan rezeki kita tidak pernah kering. Ini jamaah yang bergerak di 270 negara di dunia ini dibekali ayat ini oleh Syekh Abdul Wahab. Ini bekalnya dai. Ya. Ini yang dilupakan oleh umat Islam. Kekuatan nusratullah ghaibiyah, bantuan Allah yang gaib akan datang yang dilupakan. Maka inilah maksudnya dakwah, mengembalikan umat Islam, menyadarkan umat Islam bahwa amal, doa, cara kehidupan Nabi ini yang mendatangkan kudrat, bantuan Allah yang gaib. Maulana Ahmad Lat, masih kita dari Indomuddin, waktu Jur Udama di Temboro 2006 terakhir, Jur Udama Indonesia 2006 terakhir di Temboro sini, Pondok Utara sana. Waktu Bayan Mahrib beliau menyampaikan begini. Dalam kitab Bukhari, nama-nama sahabat Ahlul Badar bila disebut namanya doanya makbul. Tawasul dengan amal. Dalam kitab itu sahabat, dalam kitab sahabat itu fadilah amal itu ada. Contoh ada di situ. Seorang sahabat namanya Zubair. Zubair ini seorang dermawan, dipercaya. Berpesan kepada anaknya namanya Abdullah. Wahai anakku Abdullah, nanti kalau saya mati masih punya hutang, kamu mintalah kepada majikan saya, tuan saya. Maka betul setelah Zubair meninggal, anaknya Abdullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa tuannya Zubair itu siapa? Majikannya Zubair itu siapa? Tanya sana sini, akhirnya baru paham. Anaknya Abdullah baru paham, ternyata tuannya Zubair siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Zubair doa begini, ya Allah, Rabbnya Zubair, bayarlah hutang-hutang saya. Maka setelah doa begitu, semua hutangnya selesai semua. Ini tawasul dengan amal, nama-nama Ahlul Badar. Ya, ini di Al-Quran, di kitab Al-Quran, cetakan kudus, pojok ayat, ya, paling belakang sendiri, ya, itu ada nama-nama 313 Ahlul Badar. Itu ada namanya. Ya, di Al-Quran cetakan kudus yang biasa dipakai oleh para hafidz Quran untuk menghafal Quran, pojok ayat itu, maka di situ paling belakang sendiri ada nama-nama Ahlul Badar. Supaya tahu semua. Hadirin supaya tahu 313 nama Ahlul Badar dari kalangan Muhajirin, kalangan Ansor, ada semuanya. Ini. Jadi ini kekuatan agama, kekuatan yang gaib, bantuan Allah yang gaib telah dilupakan oleh umat Islam. Kita harus belajar lagi. Nah, dakwah ini mengajari, belajar, warisan nubuah, belajar, mengambil manfaat langsung dari kudrat Allah melalui amal sunnah Nabi. Ini kehidupan para sahabat. Maulana Umar memberikan contoh begini. Kehidupan para sahabat, khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, kehidupan para sahabat ini kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata beliau, mimbarnya Rasulullah itu tangganya 3. Mimbarnya Rasulullah SAW tangganya itu 3. Mimbar pertama Nabi khutbah di mimbar yang pertama. Abu Bakar khutbah mimbar nomor 2. Umar khutbah mimbar nomor 3. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu ajmain para sahabat, Utsman khutbah di mimbar yang pertama lagi. Di mana
Rasulullah SAW berkhutbah. Maknanya apa? Kata beliau, mimbar tangga 3 itu mengingatkan kita pada kehidupan pimpinan kita, kehidupan Nabi dan sahabat. Itu mimbar tangga 3. Itulah namanya mimbarnya orang Islam itu seperti itu. Mengingatkan pada Nabi dan sahabat. Itu mimbarnya orang Islam itu mengingatkan pada pimpinannya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Ya? Mimbar sekarang terbalik. Ya, karena tidak tahu sejarah. Ya? Mimbar sekarang terbalik. Ya? Mimbarnya Rasulullah tangganya 3. Ini maksudnya supaya kita mengikuti pimpinan Nabi dan sahabat-sahabat. Ini maksudnya. Kehidupan para sahabat, khulafaur rasyidin, itu dibagi 2. Satu kehidupan takwa, yang kedua kehidupan fatwa. Apa itu kehidupan takwa? Apa itu kehidupan fatwa? Kehidupan takwa itu kehidupan yang terbaik dalam Islam, yaitu hidup sederhana. Hidup sederhana itu kehidupan yang terbaik dalam Islam, kehidupan yang paling top dalam Islam, yang terbaik dalam Islam hidup sederhana. Itu kehidupan takwa. Yang nomor 2 kehidupan fatwa. Apa itu fatwa? Fatwa yaitu batas minimum syariat Islam membolehkan. Itu fatwa. Tidak dilarang makan baik, pakaian baik, rumah baik, kendaraan baik, tidak dilarang. Tapi syaratnya harus menggunakan harta 4 perkara ini. Syaratnya harta digunakan 4 perkara ini. Pertama kali prioritas harta digunakan dakwah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini pertama kali. Tertib menggunakan harta itu untuk dakwah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nomor 1 penggunaan. Nomor 2 baru digunakan untuk ibadah. Contoh sholat, puasa, zakat, haji. Nomor 3 baru digunakan untuk akhlak. Contoh akhlak untuk hadiah, sedekah, fakir miskin, yatim, masjid, pesantren. Nomor 4 baru untuk keperluan hidup. Keperluan hidup manusia ada 5. Makan, pakaian, kendaraan, perumahan, pernikahan. Ini lagi kehidupan fatwa. Takwa dan fatwa. Kehidupan takwa itu kehidupan kedua mertua Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kedua mertua Nabi. Abu Bakar dan Umar. Itu hidup takwa. Sederhana. Kehidupan fatwa itu kehidupan kedua menantu Nabi. Menantu Nabi, Utsman dan Ali. Nabi pernah menikahkan putrinya dengan orang yang paling kaya, paling takwa, paling zuhud, yaitu Hadrat Utsman. Demikian juga Nabi pernah menikahkan putrinya dengan orang yang paling takwa, orang yang paling takwa, orang yang paling zuhud, orang yang paling fakir, yaitu Hadrat Ali. Kata Maulana Umar, beliau mengatakan itulah keindahan Islam. Islam itu indah. Kalau bisa hidup sederhana itu yang terbaik. Kalau hidup fatwa tidak dilarang. Makan baik, rumah baik, kendaraan baik tidak dilarang. Dengan syarat harta digunakan 4 tertib. Ini namanya keindahan Islam. Ini namanya Islam itu indah. Itulah Islam. Mengatur kehidupan tertib di dunia ini. Itulah Islam. Ini Islam. Demikian juga di dalam pembagian harta, dalam pembagian ghanimah. Khalifah Abu Bakar dalam pembagian ghanimah itu mementingkan orang yang banyak korbannya. Itu Islam. Hadrat Umar itu dalam pembagian ghanimah mementingkan orang yang punya nasab dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga Umar paling terakhir sendiri. Zaman Utsman mementingkan keluarga. Tiga-tiganya ini Islam. Kata Maulana Umar, tiga-tiganya ini Islam. Islam mengatur tertib kehidupan tiga-tiganya. Itulah namanya keindahan Islam.
Kehidupan para sahabat berikan contoh. Jadi dakwah ini melatih umat supaya umat ini bisa mengambil manfaat langsung dari qudratullah. Dilatih seperti sahabat. Supaya kita memiliki sifat seperti sahabat, latihannya intikoli dan makomi. Keluar 4 bulan 40 hari. Yang kedua makomi, menghidupkan 5 amal masjid, memakmurkan masjid. Istilah murasaat, masjid sebagai tempat tarbiyah dan tazkiyah. Masjid tempat tarbiyah membentuk sifat umat seperti sahabat. Ya. Masjid ini tempat tarbiyah membentuk sifat seperti sahabat. Amal masjid, amal hak itu tetap tidak ada perubahan apa-apa. Amal pasar, dunia teknologi itu berubah-berubah, inovasi tiada henti. Itu dunia teknologi. Ya. Maka digambarkan oleh beliau, perkara hak itu seperti tanaman. Tanaman itu bertambah, tapi pelan-pelan. Ya. Tanaman itu tanah yang sama, air yang sama, sengatan matahari yang sama, kedinginan malam yang sama. Tanah yang sama, air yang sama, kedinginan malam yang sama, sengatan matahari yang sama. Bertahun-tahun diulang-ulang, akhirnya tanaman itu besar, akhirnya berbuah. Buah itu kalau masih muda pahit. Buah masih muda pahit, kepanasan, kedinginan, terus berulang-ulang, akhirnya buah itu besar dan manis. Manisnya buah itulah namanya ikhlas. Jadi mendapatkan sifat ikhlas itu bertahun-tahun amal yang sama. Kedinginan malam, sengatan matahari, kedinginan malam, sengatan matahari. Kurma itu semakin panas udaranya, semakin manis itu buah kurma. Semakin dingin itu apel, semakin manis itu buah apel. Ya. Maka demikianlah juga untuk membentuk sifat para sahabat, dakwah lagi, taklim lagi, ibadah lagi, khidmat lagi. Ini cara membentuk sifat para sahabat, membentuk karakter. Istilah orang sekarang karakter. Membentuk budi pekerti, akhlak seperti sahabat. Ini namanya amal masjid. Maka masjid tempat tarbiyah dan tazkiyah, masjid Nabawi tempat membentuk sifat kehidupan para sahabat. Maulana Umar memberikan contoh, manusia ini asal dari tanah, sifat manusia seperti tanah. Tanah itu kalau diolah, maka menghasilkan perkara yang bermanfaat, buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Perkara-perkara yang bermanfaat, taman bunga yang indah, ya. Tapi kalau tanah tidak diolah, sama dengan apa yang terjadi? Tanah kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Yang tumbuh rumput, semak belukar, lama-lama jadi hutan belantara yang menghuni binatang. Ya. Maka demikian manusia. Manusia kalau ditarbiyah dengan amal masjid akan tumbuh sifat yang baik seperti sahabat, taman bunga yang indah. Ya. Buah-buah yang manis, yang bermacam-macam. Maka manusia kalau ditarbiyah dengan amal masjid menghasilkan orang baik seperti sahabat. Maka amal masjid pabriknya kebaikan, pabriknya mencetak manusia seperti sahabat. Sebaliknya kalau manusia dibiarkan saja tanpa ditarbiyah, tanpa diajak ke masjid, dibiarkan saja tanpa agama, tanpa diajak ke masjid, dibiarkan saja, akhirnya seperti tanah dibiarkan. Akibatnya apa? Sifat manusia seperti binatang. Ya. Binatang yang paling sederhana, binatang ternak. Ya. Manusia seperti binatang ternak. Contoh, binatang ternak itu pikirannya makan. Manusia juga demikian. Ya. Tidak punya uang, takut kalau tidak makan. Ya. Punya uang sedikit, makan apa? Makan lagi yang dipikirkan. Ya. Punya uang banyak, makan di mana? Restoran mana? Uangnya banyak sekali, makan siapa? Ya. Manusia wujudnya binatang. Ya. Seperti kalajengking, tidak makan, menyengat.
Manusia tidak demikian. Bikin ribut, kalau sudah bikin ribut sudah puas. Itu manusia salah sangka. Harimau dapat makan lawannya dibunuh dulu. Demikian juga manusia untuk mendapatkan sesuatu dia akan bunuh lawan dia. Ya. Umur 17 sampai umur 40 seperti kuda, kerja keras mengumpulkan dunia. Umur 40 sampai umur 60 seperti segawon, anjing. Anjing itu kalau dapat makan gimana? Coba perhatikan, anjing dapat tulang bagaimana? Bertengkar satu dengan yang lain. Demikian juga manusia untuk mencari dunia bertengkar satu dengan yang lain. Umur 60 tahun seperti burung hantu. Matanya mendelik, melorot tok, gak bisa berbuat apa-apa. Itulah manusia. Ini bukan saya ini. Maulana Umar memberikan contoh di Nizamuddin seperti begini. Inilah gambaran manusia kalau dibiarkan tanpa agama, tanpa amal masjid. Maka ini yang perlu disiapkan betul-betul. Bagaimana? Dan ini betul-betul terjadi. Ya. Di satu kota di seluruh dunia ada satu kota kena gempa terbalik. Kota itu terbalik. Dan ketika terbalik itu dibalik oleh Allah kena gempa, itu manusianya tenggelam dalam bumi, dalam lautan. Kemudian muncul lagi manusia, mengambang lagi, muncul lagi ke atas manusia. Sudah berubah, kepalanya jadi babi, jadi kera, anjing gitu. Itu satu kota. Terjadi juga di Indonesia sebuah peristiwa. Satu orang pemusik di sebuah karaoke, di sebuah hotel, dia menghibur pengunjung-pengunjungnya yang duduk di meja, satu meja 5 orang, satu meja 4 orang, satu meja begitu. Ketika dia di panggung menghibur daripada pengunjung-pengunjungnya, tiba-tiba yang dihibur itu berubah. Matanya itu perasaan dia melihat yang dihibur itu kepalanya berubah jadi babi, jadi kera, jadi anjing, jadi semua. Langsung dia berhenti, terkejut, letakkan alat musiknya, lari sifat kuping, golai masjid. Dia cari masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, dia masuk ke dalam masjid tenger-tenger. Tenger-tenger apa itu? Kami tenggelam. Ya. Di situ ternyata ada rombongan. Ada rombongan. Akhirnya beliau duduk di rombongan itu. Tidak mau pulang, dia tidak berani mau pulang. Teringat apa yang dia lihat. Ya. Akhirnya ikut 3 hari. Akhirnya tidak mau pulang, ikut sampai 40 hari. Tidak mau pulang, hanya ikut 4 bulan. Ya. Akhirnya sekarang jadi penggerak dakwah. Anak muda itu cerita sendiri sama saya. Peristiwa yang dia alami itu di hidup. Itu keadaan manusia. Ya. Jadi inilah kepentingan amal masjid, kepentingan masjid dimakmurkan, kepentingan keluar fisabilillah, inti qoli dan makomi sebagai sarana tarbiyah menyiapkan umat seperti sahabat. Ya. Seperti apa? Sahabat. Waktu kami di Afrika, di Maroko, kami khususi seorang ulama di sana. Imam masjid di sana. Beliau bercerita begini. Dulu tahun 60. Tahun 60 jamaahnya Maulana Said Khan rahmatullah alaih. Dia telah keluar setahun di seluruh Eropa, di Prancis, berakhir di Maroko. Ketika jamaah itu menyeberangi dari Spanyol menuju ke Maroko, ke Afrika. Setelah sampai di Maroko, itu di perbatasan, setelah menyeberangi lautan, itu disambut oleh seorang imam masjid. Seorang imam masjid. Kemudian rombongan tadi dibawa ke rumahnya beliau. Dijamu dengan mewah. Seperti saudara sendiri. Kemudian Amir Jamaah, Maulana Said Khan bertanya, kamu itu kan belum kenal dengan saya, baru kenal sekarang juga.
Kok kamu menyambut saya seperti begini? Apa sebabnya? Maka kata imam masjid itu mengatakan, semalam saya itu mimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya, nanti sahabat-sahabat saya akan datang kemari, maka jamulah sahabat-sahabat saya. Itulah sebabnya. Ya. Itu terjadi. Ini hal yang orang yang berjuang untuk agama. Ya. Satu lagi Al-Ghazali. Satu jamaah. Ya. Satu jamaah diusir. Keluar fisabilillah. Diusir. Ya. Jamaah diusir, jamaah rombongan 1 tahun. Diusir dari kampung. Ya. Sampai keluar di kampung, diusir lagi, dari kampung, diusir lagi, terus sampai lewati padang pasir. Dari padang pasir diusir lagi terus. Ya. Sampai pergi. Sampai karena berjalan kaki terus diusir, nggak boleh tempat di situ, sampai salah seorang anggota jamaah itu berjalan kaki sampai kakinya itu patah. Sudah tidak kuat lagi, kami sudah tidak kuat. Kami tidak kuat berjalan. Ya. Akhirnya orang-orang yang mengusir tadi, sudahlah, ada satu anak muda. Sudahlah, dia sudah terusir di kampung kita, jangan diusir lagi, tinggalkannya aja di situ, biarkan saja. Akhirnya mereka pergi. Ketika mereka yang kakinya sudah patah, jamaah sudah lelah, ya, akhirnya jamaah itu tertidur semuanya. Ketika jamaah itu tertidur semuanya, ya, yang kakinya patah tadi itu mimpi berjumpa Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW telah mengusap kakinya yang patah itu, diusap oleh Nabi. Ketika diusap, sudah, kamu berjalan lagi. Begitu bangun, langsung kakinya sembuh, mari. Langsung jalan kaki lagi. Ya, begitu. Ya. Jamaah nggak ada yang nusroh. Kemudian dalam mimpi tersebut Nabi berpesan berjamaah itu, sampaikan salam saya kepada orang-orang yang nusroh jamaah. Ya. Sampaikan salam saya kepada orang-orang yang nusroh jamaah. Habis itu beliau Al-Ghazali di markas. Kemudian rute berikutnya orang berbondong-bondong nusroh jamaah itu. Yang tadinya terusir di mana-mana, yang tadinya nggak ada yang nusroh, sekarang setelah Al-Ghazali semua di mana dia ada nusrohnya berbondong-bondong nusroh jamaah itu. Lihat dia nusroh jamaah mendapatkan salam dari Rasulullah. Ini hal yang Nabi mendoakan, Allahumma ighfir lil ansar wa abnaihim wa abnaihim. Ya Allah, ampunlah orang Ansar, anaknya dan cucu-cucunya. Ya. Maulana Yusuf rahmatullahi beliau mengatakan, Nabi tidak berdoa, ya Allah ampunlah orang Madinah. Tidak. Lil ansar. Ya Allah ampunlah orang Ansar. Maknanya apa? Siapa saja yang mau tinggal di mana saja, yang mau memakmurkan masjid-masjid, yang mau nusrah pada jamaah, mendapatkan doanya Rasulullah. Diri kita, anak kita, cucu kita dijamin, didoakan oleh Nabi. Ya, ini hal yang mulia yang tidak disiapkan. Ya. Satu lagi Al-Ghazali, satu anak muda, dia ini mau keluar setahun. Setelah itu sakit, ketika hari H kurang 1 bulan, dia sakit masuk rumah sakit. Sehingga sudah 1 bulan jamaah berangkat, dia masih di rumah sakit. Kemudian anak muda ini yang sakit ini tarjib pada orang tuanya, hantarkan saya kepada jamaah saya, hantarkan saya dengan jamaah saya sudah siap niat keluar. Kamu kan sakit, tidak apa-apa, saya sakit, saya biar dipikul sama rombongan saya. Saya niat jalan kaki.
Akhirnya karena anaknya mentarget terus pada kedua orang tuanya, akhirnya jamaah diberitahu. Ini kan anak muda ini kan rombongan kamu. Iya, saya rombong satu halaqah. Mereka minta supaya diusuli, supaya berangkat sama-sama walaupun ditandu. Akhirnya betul jamaah usuli jamaah tersebut dia, akhirnya dia di waktu sakit dibawa keluar dari rumah sakit, dibawa keluar ditandu. Karena jamaah satu halaqah. Satu halaqah itu sudah satu hati, ya. Sudah satu apa? Satu hati. Akhirnya dipikul, pindah masjid dipikul, ditandu. Sampai lebih kurang hampir 1 bulan dalam perjalanan. Ketika hampir 1 bulan berjalan, itu anak muda itu bermimpi, mimpi berjumpa Nabi dengan sahabat-sahabat. Kalau Nabi memberitahu sahabat-sahabatnya, mari anak muda ini dioperasi. Maka Nabi dan sahabatnya mengoperasi. Ya. Tangannya dicopot. Ini ada penyakitnya, ada setnya diambil. Pasang lagi. Tangan kirinya dicopot. Ini penyakitnya, ada setnya diambil, pasang lagi. Kaki kanannya dicopot. Ini ada penyakitnya, ada setnya diambil, pasang lagi. Kaki kirinya demikian. Sudah. Ya. Sekarang kamu lanjutkan perjalanan kamu. Pesannya Nabi, 1, taat kepada amir. Ya. Pesannya apa? Taat pada amir. Yang kedua, kamu menghormati ulama. Yang ketiga, menghormati orang tua yang sudah beruban. 3 nasihat Nabi pada jamaah tersebut. Begitu bangun langsung sembuh kakinya, jalan kaki sampai selesai setahun. Ya. Jadi ini jamaah-jamaah yang dicintai oleh Nabi. Jamaah-jamaah jalan kaki, rombongan-rombongan jalan kaki. Itulah jamaah-jamaah yang dicintai oleh Rasulullah. Maka kita harus lihat sungguh-sungguh masing-masing halaqah harus berhasil membentuk jamaah jalan kaki. Semua insyaallah. Dalam istimewa ini nanti masing-masing halaqah harus betul-betul menyiapkan jamaah jalan kaki. Baik 40 hari jalan kaki atau 4 bulan jalan kaki. Ini kepentingan asas kerja dakwah jalan kaki. Jalan kaki untuk membentuk sifat kualitas umat seperti sahabat. Ini jalan kaki. Satu kargo jari di Afrika. Jamaah jalan kaki melewati Afrika. Itu mobil-mobil berhenti semuanya. Ada apa ini mobil kok berhenti semuanya? Panjang sekali. Setelah sampai depan ternyata apa? Polisi-polisi menjaganya. Ada apa ini? Ternyata ada seekor ular yang besar melintas di jalan. Di jalan tol Afrika. Ya. Maka polisi-polisi menghentikan. Sabar dulu. Biar ularnya lewat dulu. Biar ularnya apa? Lewat. Semua menunggu. Nah, semua mobil berjajar. Sama jalan kaki tidak. Biarkan kami lewat. Nah, masih ada ular, ya tidak apa-apa, ada ular, tidak apa. Kami kan melewati ular itu. Ketika jamaah jalan kaki melewati, sudah mendekati ular tadi, tiba-tiba ularnya itu berdiri begini. Nah, ularnya berdiri begini, besar sekali. Kemudian ular ini melihat jamaah, memperhatikan apa? Jamaah dengan senyum, ularnya tersenyum. Ya, tersenyum. Kemudian sudah selesai, jamaah sudah lewat, ularnya masuk ke dalam hutan belantara lagi. Keesokan harinya 1 hari selepas peristiwa itu, amir jamaah itu mimpi. Ya, mimpi jumpa ular yang besar itu. Dan ular itu berbicara, kami inilah ular zaman sahabat. Karena kami mendengar berita ada sahabat-sahabatnya Rasulullah berjalan kaki di tempat ini. Maka kami keluar dari hutan ini menyaksikan jamaah sahabat-sahabat para sahabatnya Rasulullah. Ya, ini kan benar. Jadi ini perjuangan agama. Inilah namanya membela agama, menyebarkan agama, mendakwahkan agama dengan cara
keluar fisabilillah. Keluar di jalan Allah 4 bulan, 40 hari. Memakmurkan masjid-masjid ini memelihara agama, menjaga agama. Ini caranya. Jadi ini hari yang mulia. Kargo jari yang terakhir kemarin saya bulan 2 khidmat di Rawin di Pakistan, ketemu orang-orang Prancis di sana. Sekarang di Eropa banyak pemuda-pemuda jalan kaki. Nasihat Syekh Abdul Wahab, perbanyak jamaah jalan kaki. Ya, jamaah pindah masjid pun sekali-sekali dianjurkan jalan kaki. Jamaah 3 hari sekali-sekali jalan kaki. Jauhlah 2 sekali-sekali jalan kaki. Nah begitu. Ya, begitu. Maka itu jamaah jalan kaki di kota Prancis. Ketika melewati kota Prancis, melihat jamaah jalan kaki, itu mobil-mobil yang melewati itu, ada satu mobil, tiba-tiba mobil itu parkir. Dia parkir. Kemudian lari-lari, menyusul jamaah. Boleh saya ikut, boleh saya ikut, boleh saya ikut. Oh, silakan. Dia ikut di belakang jalan kaki. Ya? Jalan kaki. Mobilnya diparkir, dia ikut jalan kaki. Sampai masjid yang dituju, ini apa? Masjid. Boleh kami ikut ke situ? Oh, tidak boleh. Kamu bukan orang Islam. Ya apa syaratnya? Biar boleh masuk di masjid itu. Syaratnya kamu harus Islam. Kamu mengucapkan syahadat. Ya. Akhirnya apa? Benar, dia mau mengucapkan syahadat. Dimandikan, diajari wudu. Ya. Akhirnya dia masuk masjid. Kemudian dia bercerita, kenapa kamu ikut sama kami? Iya, waktu saya bawa mobil, nyetir mobil itu, saya tuh melihat kalian itu berjalan kaki itu, rasanya hatinya itu damai, tenang, tentram. Rasanya. Saya ingin ketenangan, ketentraman tidak boleh hilang. Maka saya ikut jalan kaki. Hati saya tenang, tentram, luar biasa. Bahagianya luar biasa. Ya. Akhirnya ikut sholat. Ya. Dia diam, ruku, sujud. Nah, ketika sujud, lama sekali diperhatikan, tidak bangun. Akhirnya ternyata meninggal dunia. Ya. Jadi itu jamaah jalan kaki telah membuat perubahan di seluruh Eropa. Itu kepentingannya. Jadi inilah maksudnya kerja dakwah ini. Bagaimana kerja dakwah ini mengembalikan umat pada yakin seperti yakinnya para sahabat. Membawa umat tertib kehidupan para sahabat. Membawa umat ini hidup jadi mudah. Ad-dini yusun, agama mudah. Dengan cara kehidupan Rasulullah. Cara kehidupan Nabi itu sangat mudah. Barokah. Hidup jadi barokah, mudah. Segala-galanya. Bahagia. Maka Khalifah Umar punya prinsip dalam hidupnya. Kami adalah satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah karena Islam. Barang siapa mencari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kita. Kemuliaan hanya dalam Islam. Mulia dalam Islam. Mulia tanpa benda-benda dunia. Mulia hanya dengan agama. Mulia tanpa benda-benda dunia. Itu Islam. Ini akan wujud dengan cara sunnah Nabi. Kehidupan Nabi. Ini yang tidak kita persiapkan. Maka kita akan menghadapi istimewa. Istimewa ini tanggal 22, 23, 24. Sebelumnya juga jamaah akan dikeluarkan tanggal 15. Tanggal 15 nanti ada jur. Diawali di sini. Nanti akan dikeluarkan bersama-sama orang halakoh. Bergerak di sini 10 hari. Kemudian kembali ke markas lagi. Istimewa Jawa Timur. Apa itu istimewa? Istimewa adalah pertemuan umat Islam dalam rangka memakmurkan masjid-masjid supaya masjid-masjid makmur kembali seperti zaman Nabi dan sahabat di Madinah. Itu istimewa. Supaya rumah-rumah orang Islam seperti rumahnya para sahabat. Kampung kita seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Masyarakatnya seperti masyarakat sahabat.
Ini istimewa. Pertama, yang diperhatikan. Yang kedua, apa itu istimewa? Sebelum istimewa ada usaha mengeluarkan jamaah, dan selepas istimewa ada mengeluarkan jamaah ke seluruh alam. Itu istimewa. Ada usaha sebelum istimewa mengeluarkan jamaah, dan usaha selepas istimewa mengeluarkan jamaah pergi ke seluruh dunia. Yang kedua, yang ketiga, apa itu istimewa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan besertalah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, bersama para ulama-ulama, bersama para sholihin, bersama orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kitab Fadilah Tabligh bab yang nomor 7. Pentingnya berhubungan baik dengan atau bersuhbah dengan para sholihin, orang-orang soleh. Kitab Fadilah Tabligh ini istimewa. Ya, ini istimewa kita. Maka mulai dari sekarang ini istimewa kita harus kita persiapkan. Semua umat Islam diundang. Semua umat Islam diundang. Ya, semua umat Islam diundang. Inilah menghadapi istimewa ini. Sehingga akan jadi hujan hidayah. Hidayah ke seluruh alam. Maka mulai sekarang tahajud doa istimewa. Salat 5 waktu doa istimewa. Habis selesai salat 5 waktu doa istimewa. Tahajud doa istimewa. Beritahu pada istri kita masyarakatnya doa istimewa. Anak-anaknya beritahu doa istimewa. Semua siap insyaallah. Jadi ini hari yang mulia, maka sebelum istimewa akan dikeluarkan, maka jamaah-jamaah akan bergerak sebelum istimewa akan dikeluarkan untuk membuat suasana menghadapi istimewa. Ya, sekarang rombongan-rombongan yang akan berangkat sebelum istimewa ini bergerak untuk membuat satu suasana sehingga diundang umat Islam menuju ke istimewa. Ya, silakan yang akan keluar 4 bulan, baik 40 hari, baik negara jauh, ya. Baik keluar negara jauh, baik keluar IPB, keluar jalan kaki, dalam negeri, di Taskil sebelah selatan. Silakan Masya Allah. Silakan di masjid bagian selatan. Silakan masjid bagian selatan. Akan 4 bulan, 40 hari, jalan kaki, biasa, negara jauh, IPB. Nah silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Silakan. Ini istimewa ini. Pertemuannya umat Islam yang diundang semua orang Islam. Silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Ini istimewa ini. Ya. Ini istimewa ini. Silakan Masya Allah. Yang akan keluar ini. Supaya kehidupan kita mendapatkan ridhonya Allah. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Manusia biasa pernah berbuat salah, salahnya dimaafkan oleh Allah, diberi titel radhiyallahu anhum warḍuan. Untuk contoh umat akhir zaman. Ya, supaya umat akhir zaman contoh mimbar tangganya 3, Nabi dan para sahabat. Orang-orang yang soleh dahulu. Punya yakin seperti yakinnya para sahabat. Dan ini bisa. Ini latihannya. Silakan Mas. Silakan Mas. Silakan. Pak, silakan latihan. Latihannya, silakan Mas. Silakan Mas. Tafadhol. Silakan Mas. Ya. Ini yang kita siapkan. Silakan Mas. Dan lagi silakan Mas. Ya kan 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, jamaah jalan kaki biasa, silakan Mas. Jadi arahnya kemana sudah jelas. Umat ini mau dibawa kemana sudah jelas. Supaya dekat kepada Allah. Ikut kehidupan pimpinan kita. Ikut kehidupan para sahabat. Orang-orang yang soleh terdahulu. Ini maksudnya. Ya. Maka selepas ini nanti dari masing-masing halaqah itu penanggung jawab tafsirnya kumpul di sebelah selatan. Penanggung jawab tafsir, khusus penanggung jawab tafsir di masing-masing halaqah, 2 orang, 3 orang, ada wakilnya berkumpul di masjid bangunan sebelah selatan. Yang lainnya berkumpul dengan
halaqahnya masing-masing, zonnya masing-masing untuk laporan menyiapkan daripada persiapan istimewa. Semua siang insyaallah? Ya, sekarang silakan berkumpul di zonnya masing-masing untuk menyiapkan laporan menghadapi istimewa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Tafadhol silakan, Pak. Berkumpul dengan halaqahnya, zonnya masing-masing untuk menyiapkan istimewa. Penanggung jawab tasbih berkumpul di masjid bagian selatan. Silakan.